Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada Teheran dengan mengatakan akan muncul cahaya besar dari Iran jika kesepakatan dengan Washington gagal tercapai. Namun di tengah tekanan tersebut, Iran menegaskan tidak akan tunduk pada ancaman Amerika dan hanya akan memperjuangkan hak-haknya sesuai hukum internasional. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah Nasir Tamara dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat petang Pak Nasir dan juga Mbak Aisyah. Selamat petang Mbak Vera. Selamat petang, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, masih dalam masa gencatan senjata, tapi justru Amerika Serikat menyerang Iran di Pulau Qasem dan juga kota pesisir Bandar Abbas. Alasannya karena sebelumnya Iran menyerang kapal perang Amerika Serikat yang mencoba untuk memasuki wilayah Hormuz milik Iran. Nah, apakah saling berbalas serang di tengah gencatan senjata ini memperkeruh situasi, dampaknya semakin jauh dari kesepakatan perdamaian? Betul sekali, ini makin memperkeruh situasi dan akan menjauhkan dari rencana damai secepat mungkin. Jadi seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Abbas, selalu juga kalau perdamaian itu sudah siap gitu, hampir siap, selalu Amerika membuat ucapan-ucapan yang mengganggu. Dan cahaya yang disebut itu untuk pertama kali oleh Trump itu adalah nuklir. Jadi ini yang bedanya dengan sebelumnya. Sebelumnya kan serangan-serangan senjata konvensional. Tapi kali ini Trump dengan tidak menyebut nama nuklir, tapi dengan cahaya glowing itu adalah nuklir. Dan kalau ini memang Trump sangat serius, maka Iran juga akan sangat waspada, akan mengerahkan segala kemampuannya sehingga bila senjata itu diledakkan, Iran tidak akan punah gitu ya. Karena senjata itu sangat mematikan. Dan seperti di Jepang, Hiroshima, Nagasaki, itu kan mematikan sekali. Jadi kita masuk di dalam suatu tingkat ketegangan yang ketidakpastiannya sangat tinggi. Terutama karena Donald Trump ini kan, Presiden Trump ini sulit sekali diduga. Hari ini dia bilang A, nanti malam dia bisa bilang B. Selalu begitu. Memang ini bisa disebut sebuah taktik, tapi juga bisa disebut sebagai suatu yang dianya tidak konsekuen, ada suatu gangguan gitu di dalam kognitifnya ya. Jadi ini memang sesuatu yang harus dampaknya bukan hanya bagi Iran, tapi bagi dunia. Itu yang saya lihat, dan sebaiknya juga dunia, artinya yang punya senjata nuklir seperti Rusia, Tiongkok, Pakistan, Korea Selatan, yang dekat dengan Iran, itu harus bersiap-siap juga bahwa kalau itu terjadi, mereka akan membantu Iran. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Iran saat ini, bahwa mereka ada suatu koalisi dengan Rusia, dengan China, dengan Korea Selatan, dengan Pakistan, dan juga dengan Saudi Arabia gitu, kira-kira begitulah yang saya baca di dalam riset-riset terakhir ini. Ya, seberapa serius sebetulnya ancaman ini? Apakah hanya gertakan saja agar Iran dapat segera menandatangani kesepakatan? Sangat serius, Mbak. Karena Trump itu sangat serius. Begini, tahun lalu kan bulan Juni, 12 hari perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Itu perangnya sangat dahsyat. Tapi yang 28 Februari ini dahsyat sekali. Lebih dahsyat dari perang manapun yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ketika perang melawan Irak dulu kan, itu Irak rata dengan tanah selama berminggu-minggu dibom gitu. Nah, kali ini sudah dilakukan, tapi kok nggak tumbang-tumbang. Jadi pasti penasaran, karena itu yang ada di dalam dirinya Presiden Amerika Serikat, dia akan menggunakan lebih banyak lagi senjata. Dan kalau itu tidak mampu juga menjatuhkan pemerintah Iran, dia tidak akan segan-segan menggunakan senjata nuklir. Saya sangat menganggap ini sesuatu yang sangat serius ya. Mbak Aisyah, kalau menurut Anda, iya,
Kalau menurut Anda seserius apa ancaman yang diberikan oleh Trump terkait dengan nuklir ini kepada Iran? Apakah ini hanya gertakan atau memang ancaman serius? Kalau gertakan, apakah memang ini untuk menuju kesepakatan damai? Ya, terima kasih Mbak Vera. Nah, ini sebenarnya situasi yang cukup unik Mbak, karena sebenarnya ancaman terkait nuklir ini sudah dikatakan ini untuk kedua kalinya sebenarnya oleh Presiden Donald Trump. Terakhir sebenarnya Presiden Donald Trump juga sempat berkata bahwa dia akan memusnahkan ya sivilisasi yang ada di Iran gitu, dan akan membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa membangkitkannya kembali. Saya kira ini kedua kalinya Amerika Serikat itu melakukan hal tersebut gitu. Tetapi memang untuk bisa ya melakukan penembakan senjata nuklir ke wilayah Iran, Amerika Serikat ini harus menghadapi berbagai macam konsekuensi. Di antaranya pertama adalah konsekuensi politik ya, dari dalam negerinya ya. Pasti dari dalam negeri akan ada pushback terkait permasalahan nuklir ini, terutama dari kelompok aktivis kemanusiaan gitu. Karena sejak awal sebenarnya permasalahan nuklir ini menjadi sangat sensitif bagi masyarakat Amerika Serikat dan juga masyarakat internasional. Karena apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki itu merupakan tragedi internasional yang sampai sekarang itu tidak dilupakan. Dan kalau kita bicara tentang ya bom atom gitu, sekarang bahkan namanya sudah bukan bom atom tapi bom hidrogen yang daya ledak itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang kemudian terjadi di tahun 45 dulu gitu. Pertama itu. Lalu yang kedua, konsekuensi secara kemudian ya ekonomi juga ini akan menjadi salah satu permasalahan, karena Amerika Serikat itu mau tidak mau memang ada motivasi ekonomi juga di dalam peperangannya dengan Iran gitu. Nah, ketika kemudian ini terjadi, Amerika Serikat ini akan memerlukan waktu yang sangat lama itu untuk bisa merecover ya kilang-kilang minyak Iran yang ada di sana. Nah, permasalahan lain ini adalah permasalahan bencana ekologis. Itu bencana ekologis yang akan menyebabkan sebenarnya dampaknya tidak hanya akan ada di Iran saja, tetapi itu akan melebar ke wilayah sekitarnya. Nah, kita akan melihat bahwa ya ancaman Donald Trump ini sebenarnya memiliki pola, meskipun memang Donald Trump ini tidak bisa dipercaya. Yang dilakukan oleh Donald Trump adalah melempar isu yang sebenarnya terdengar isunya ini merupakan sesuatu yang grave, a great danger gitu ya. Lalu kemudian di tengah-tengah dia akan fold dan dia akan melemparkan sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari negosiasinya. Itu biasanya yang menjadi tujuan utamanya tidak sebombastis ancaman di awal yang dilakukan oleh Donald Trump. Biasanya terdengar sebagai isu biasa ya, tetapi memang ini dilakukan dengan ancaman. Jadi apa yang sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat itu terus melakukan coercive diplomacy. Saya kira Amerika Serikat kalau ditanya apakah bisa atau tidak, secara hukum realis bisa saja melakukan serangan serangan nuklir, tetapi permasalahannya ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Apalagi Amerika Serikat ini tetap mau mempertahankan posisi sebagai hegemon di dunia internasional, di mana di dalam kemudian posisi hegemon tersebut Amerika Serikat ini harus tetap menjaga citranya dan kemudian kepercayaan negara-negara lain, khususnya karena citra yang dibangun oleh Amerika Serikat sekarang ini adalah citra sebagai sebuah hegemon yang benevolent atau hegemon yang sebenarnya memiliki kemanusiaan. Saya ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir, dengan ancaman yang terus diberikan oleh Amerika Serikat, Trump juga mengatakan Iran itu dipimpin oleh orang gila, lalu kembali mengancam akan menghantam Iran lebih keras dan lebih brutal lagi dengan nuklir jika kesepakatan tidak segera ditandatangani. Nah, jadi apakah ini justru menunjukkan bahwa Washington itu mulai kehilangan arah dan frustasi karena konflik itu makin mahal secara politik maupun juga ekonomi? Betul, kalau konfliknya berlangsung sampai Juni aja, puluhan juta orang di dunia akan kelaparan. Itu laporan dari FAO. Sekarang aja orang udah sulit seluruh dunia. Jadi Trump itu desperate kayaknya ya. Kayaknya desperate, kayak terjemahan putus asa membaca apa sebabnya pemerintah Iran tidak pernah mau menyerah gitu. Apa sebabnya mereka menolak draft-draft perjanjian yang itu menurut Iran sangat merugikan Iran tapi menguntungkan Amerika Serikat. Dan apa kekuatan dari orang-orang Iran, ya kan? Dia selalu mengatakan nuklirnya sudah dihancurkan, jembatannya sudah, infrastruktur sudah rusak, angkatan laut, angkatan udara, angkatan daratnya sudah hancur, kata Trump. Berkali-kali dia katakan gitu. Tapi secara independen, riset independen menyatakan tidak. Iran sudah kembali lagi paling sedikit 80% kekuatannya sebelum 28 Februari waktu dia diserang gitu ya. Jadi kita juga melihat bahwa Iran ini mempunyai sebuah kapabilitas untuk melawan gitu ya. Dan karena dia punya kapabilitas, makanya Trump berhitung satu-satunya yang bisa menghancurkannya itu adalah nuklir gitu. Jadi itu yang saya baca saat ini. Apakah orang-orang Iran itu tahu dan mereka itu orangnya berani mati, Mbak.
berani berperang melawan Irak yang dibantu oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Aja mereka 8 tahun sanggup perang gitu. Apalagi sekarang ini kan, ke perang itu kan mereka jauh lebih siap, sudah 40 tahun mempersiapkan diri untuk perang yang besar. Dan ini sudah terbukti, sehingga mereka dihormati bahkan oleh orang-orang Amerika sendiri, bahwa dia ini sebuah negara yang kuat. Jadi ada misteri, orang pejabat publik di Amerika Serikat, terutama bidang keamanan dan pertahanan, dan departemen perangnya ini bingung, kok begini. Dan ada pola kan, Trump itu pada akhirnya dia tidak mendengar dari para penasihatnya, bahkan para jenderal yang jago perang gitu. Dia akan mengambil, dia punya analisis, kesimpulan dia sendiri, dan dia akan menggerakkannya. Karena itu pada ada pembicaraan 2-3 minggu yang lalu bahwa dia bahkan ingin menekan memakai nuklir, sehingga beberapa jenderalnya melarang dia masuk ke sebuah kamar yang dimana bisa menekan itu ya, membuat senjata nuklirnya itu berfungsi. Jadi ya kita lihat ini sesuatu yang memang dampaknya dunia, Mbak. Dan aku nggak ngebayangin bahwa ini akan terjadi pada tahun 2006. Saya bayangkan yang begini akan terjadinya mungkin 20 atau 30 tahun yang akan datang. Gitu dalam prediksi-prediksi perang yang besar. Tapi ini ternyata lebih cepat. Ini karena ada kemajuan AI, kemajuan teknologi perang, dan juga karena ada pemimpin yang memang suka perang. Indonesia juga harus bersiap-siap seandainya terjadi perang nuklir. Bagaimana kita bersembunyi? Bagaimana kita mencari obat yang sulit sekali untuk menyembuhkan orang yang kena radiasi? Jadi ya itu, Mbak, menurut pendapat saya. Ya, tapi kalau memang Trump berhitung satu-satunya ini yang bisa menghancurkan Iran hanyalah nuklir gitu ya, bagaimana dengan negara-negara Arab khususnya di kawasan Teluk, kemudian juga Tiongkok yang nanti akan bertemu dengan Presiden Trump, dengan Xi Jinping, kemudian juga Rusia? Apakah negara-negara ini tidak akan berupaya untuk menghentikan segala langkah atau juga rencana dari Trump? Saya rasa sudah berusaha mereka, Mbak. Mereka pada saat ini sedang berunding semua ini, diam-diam gitu, tapi banyak intel-intelnya, tapi juga backdoor negotiation gitu ya antara satu sama lainnya. Saya sudah melihat bahwa ada semacam satu fakta, di mana tadi sudah sebut Iran itu bersama dengan Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Pakistan, dan Saudi Arabia. Itu menjadi satu blok ya, melawan Trump, Israel, dan Amerika Serikat. Karena NATO sampai sekarang belum mengatakan mereka akan terlibat. Jadi ada kalau kita lihat hitung-hitungannya antara blok yang baru dibentuk ini dan melawan blok Israel sama Amerika Serikat, jelas itu lebih banyak senjata yang dimiliki oleh blok yang membela Iran. Itu hitung-hitungan saat ini yang bisa saja berubah. Karena ini politiknya sangat fluid ya, sangat bisa gitu berganti-ganti. Kita menunggu sekarang apa yang akan dibicarakan antara Presiden Trump dengan Presiden Amerika Serikat di Tiongkok. Ini pertemuan yang maha penting karena sebelumnya beberapa hari yang lalu Menteri Luar Negeri Iran sudah ke sana, sudah berkunjung dan sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri, dan itu ada pernyataan bahwa Tiongkok akan membela Iran. Iya. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, secara tegas memang Tiongkok mengatakan bahwa mereka mendukung Iran gitu ya, mengedepankan perdamaian. Nah, seberapa besar peran Tiongkok ini akan didengar oleh Trump? Apakah Tiongkok bisa menekan Amerika Serikat untuk bisa melakukan atau mempercepat mencari kesepakatan atau titik temu, atau justru sebaliknya Amerika Serikat akan menekan Tiongkok untuk menjauhi Iran? Baik, terima kasih, Mbak. Nah, ini cukup menarik posisi Tiongkok karena sebenarnya posisinya agak ambivalen. Meskipun kemarin kita tahu sudah ada kunjungan dari dari Menteri Luar Negeri ya, Abbas Araghchi ya ke Tiongkok, dan hasil dari pertemuan tersebut juga Tiongkok mengatakan bahwa akan berkontribusi lebih aktif. Tetapi kita harus pahami bahwa pendekatan Tiongkok ini sebenarnya sangat pragmatif. Ya, jadi kita lihat di sini Abbas Araghchi ini kan melakukan shuttle diplomasi dari kemarin ya ke negara-negara mitra ya, dan negara-negara yang dianggap bisa menjadi garantor, termasuk diantaranya adalah Oman, Rusia, dan Tiongkok gitu. Nah, tetapi kemudian Iran ini mengerti betul ada kemudian kemungkinan Tiongkok dan Rusia
Rusia ini itu kemudian dibujuk oleh Amerika Serikat melalui perjanjian-perjanjian dan dealing-dealing politik tertentu. Kalau untuk Tiongkok kemungkinan besar dealing politiknya itu akan berasal ya dari posisi Amerika Serikat ketika membicarakan masalah Taiwan. Nah, sementara kalau misalnya ya dari segi Rusia gitu ya, permasalahan yang utama yang kemudian saat ini dihadapi oleh Rusia itu adalah permasalahan sanksi ya, lalu kemudian dukungan dari negara-negara NATO itu ke dukungan terhadap Ukraina dan masih banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya ada kewaspadaan tersebut gitu karena JCPOA tahun 2015 jadi berhasil karena Amerika Serikat itu berhasil membujuk negara-negara sekutu besar Iran ya untuk bisa melakukan dukungan terhadap Amerika Serikat. Nah, saat ini saya rasa ya Amerika Serikat berusaha untuk membuat dirinya terlihat besar, mighty dan victorious sebenarnya di hadapan Tiongkok agar bisa memiliki ya bargaining position yang tinggi ketika berhadapan dengan Presiden Xi nanti. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya nih China sendiri itu sebenarnya sekarang merasa kesulitan karena perang ini. Meskipun ya ada keuntungan juga yang didapat karena permasalahan energi, permasalahan kemudian susah akses terhadap kayak barang-barang tertentu khususnya seperti helium dan bahan pangan ya yang kemudian didasari oleh kemudian pupuk berbasis nitrogen itu juga berdampak kepada Cina gitu. Nah, di sisi lain sebenarnya saya rasa Cina ini menikmati adanya vacuum of power dari Amerika Serikat khususnya karena Amerika Serikat ini kan sebenarnya menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk bisa ya menambah persenjataan di kawasan Asia Pasifik seperti misalnya THAAD system yang ada di Korea Selatan ya itu digunakan oleh Cina sebenarnya dan ditarik ke arah ya yang sebenarnya digadang-gadang sebagai garantor oleh Iran di samping dengan Rusia ya dan diharapkan bisa menjadi aktor besar yang menjamin kalau Amerika Serikat ini tidak akan melanggar apa yang sudah disepakati di dalam konsesi yang nantinya disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat karena pola dari Amerika Serikat ini selalu melanggar perjanjian-perjanjian termasuk di antaranya tadi di JCPOA yang sudah disebutkan ya lalu kemudian di tahun 2025 Iran ini diserang ketika sedang terjadi negosiasi dan kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa negosiasi yang pertama itu kan Amerika Serikat mengatakan akan melakukan ceasefire ya setelah negosiasi pertama tetapi pada akhirnya ini tetap ada Act 4 kemudian tindakan peperangan melalui blokade dan serangan-serangan terhadap kapal tanker Iran. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya saat ini diwaspadai karena Iran tetap memiliki yang namanya trust deficit ya dan Iran ini berusaha untuk menjadikan Tiongkok dan Rusia sebagai garantor meskipun pada akhirnya kita lihat Tiongkok sendiri belum berani untuk melakukan aksi-aksi secara langsung di kawasan Selat Hormuz meskipun kemarin kita juga tahu bahwa tanker Tiongkok ini termasuk salah satu yang terkena serangan dari Amerika Serikat gitu ya. Jadi sejauh ini saya rasa sebenarnya selain diplomasi publik yang dilakukan oleh Arab-Xi dan kemudian kemungkinan besar pertemuan dari Xi dan kemudian Presiden Donald Trump ya yang mana sekarang mereka juga sudah melakukan dan menjalin komunikasi gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat nanti ada diplomasi yang dilakukan secara tertutup untuk bisa ya memenangkan sebenarnya hati dan pikiran dari Tiongkok untuk bisa mendukung pihaknya di dalam peperangan ini. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau ditanya siapa yang bisa menentukan posisi mendorong Iran gitu ya, pasti itu adalah negara-negara sekutunya meskipun mereka sendiri juga sebenarnya akan mengalami kesulitan karena ini merupakan existential threat untuk Iran dan meskipun ya tadi Iran ini juga di-cut secara diplomatik gitu ya, tetap ada keinginan yang kuat bagi Iran untuk bisa mempertahankan dirinya di dalam situasi apapun. Ya, saya ke Pak Nasir lagi. Pak Nasir, jadi seberapa kuat dan seberapa besar peran Tiongkok ini nanti bisa mendamaikan gitu ya, atau bisa mencapai kesepakatan lebih cepat antara Iran dan juga Amerika Serikat? Apakah memang Tiongkok ini punya bargaining power yang lebih besar karena kedekatannya juga dengan Iran ketimbang Pakistan yang selama ini sudah berperan sebagai mediator? Gini, di dalam hubungan internasional selalu juga aspek kepentingan nasional itu menjadi lebih penting. Jadi tidak ada bantuan yang gratis di dalam hubungan internasional. Cina itu membeli minyak 50%-nya dari Timur Tengah dan 90% dari crude oil-nya itu dari Iran. Sekarang itu pembelian Cina bulan April ini dari crude oil-nya itu berkurang dibandingkan April tahun yang lalu. Jadi ada kemungkinan besar defisit minyak. Sedangkan tanpa minyak, energi itu, ekonomi Cina yang begitu besar, banyak sekali pabrik-pabriknya itu bisa berhenti berputar gitu. Salah satu penyebabnya adalah karena Venezuela yang tadinya mensuplai minyak kepada Tiongkok diserang oleh Amerika Serikat.
Jadi itu juga menutup salah satu supplier itu. Jadi dalam hal ini Cina sangat berkepentingan untuk menjaga hubungan dengan Iran, sebab kalau tidak ekonominya akan sulit sekali. Beda dengan Rusia, karena Rusia mempunyai minyak, Mbak Vera. Jadi ya, dia bukan tergantungnya bukan pada itu, tetapi pada kedekatan historis antara Rusia dengan Iran di dalam kebijakan di Timur Tengah sekarang ini, dalam mengenai Ukraina, Iran itu jelas mendukung Rusia. Kemudian Cina juga menggunakan sebuah strategi Sun Tzu, Mbak. Dia nggak pernah frontal. Jadi kalau bisa mengalahkan sebuah negara tanpa mengirim satu pasukan, ya tidak akan lakukan. Kalau kita masih bisa melakukan operasi intelijen yang sangat hebat untuk semua, negara yang akan berperang sama kita itu bisa jatuh juga. Jadi beda sekali dengan cara berpikir Clausewitz. Ini Cina ini sangat Sun Tzu ya. Nah, kombinasi di berbagai itu, tapi polanya pola Asia. Jadi dia nggak frontal gitu, nggak menunjukkan, malah dia seakan-akan merangkul segala macam. Tapi dia sudah firm kalau kepentingan nasionalnya diganggu, dia akan melawan. Hong Kong dulu misalnya, kan dengan cara Cina Inggris takut kan, akhirnya Hong Kong dikembalikan gitu kan. Begitu juga nantinya Taiwan ini juga dengan cara Cina ya bisa menjadi bargaining chip juga, menjadi pemikiran. Tapi bukan itu yang terpenting, karena buat Tiongkok juga nggak mau dia akan menggunakan kekerasan, karena akan menggoncang juga seluruh negara Asia lain. Jepang akan marah, ASEAN juga akan terganggu kalau terjadi secara kasar. Jadi permainan akan halus, Mbak. Itu saya lihat permainan halus, dan Iran sebagai sesama juga mantan empire ya, peradaban yang ngerti dengan permainan-permainan ini. Jadi kita berbeda sekali dengan orang-orang Barat gitu, yang ya udah kita tahu lah ya, gimana caranya gitu, winner takes all kayak gitu dalam pendapat mereka. Tapi di Cina dan di Iran itu nggak begitu. Baik, kita nantikan perkembangannya bagaimana hasil pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping nanti di Tiongkok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan analisanya, Pak Nasir dan juga Mbak Aisyah. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.